الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا قائما بصعيد الخطيب وعلى المنبر من عيد الجهاد جامعا رحمكم الله يا قائما بالصعيد الخطيب وعلى المنبر من عيد الجهاد لا إله إلا الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لا إله إلا الله اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصياهم من المعاهدين رب اختم لنا بخير منك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم البار الكريم التواب الرحيم صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi yang cerah ini, mari kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kenikmatan sehingga dapat hadir di tempat ini untuk menunaikan salah satu ibadah yang diperintahkan kepada kita sambil mengumandangkan kalimat-kalimat yang agung, kalimat takbir, tahmid yang semuanya kita tujukan kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah atas junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi petunjuk kepada kita yang dapat dijadikan pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setiap tahun dalam suasana menyambut hari raya Idul Adha, kita mengumandangkan kalimat-kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Mengumandangkan kalimat tauhid menunjukkan suatu pengakuan yang kokoh bahwa Allah lah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Kalimat takbir memberi kesan yang kuat dalam diri kita bahwa Allah Maha Besar dan Maha Agung. Tidak ada satupun yang dapat menyamai kebesaran dan keagungannya. Dan kalimat tahmid mengandung makna bahwa zat yang patut dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan pujian seluruhnya hanya diperuntukkan untuknya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kalimat-kalimat agung itu pada saat ini tengah menggema di mana-mana, dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh dunia, baik yang berada di belahan barat, belahan timur, di belahan utara maupun di belahan selatan. Pendek kata, kalimat-kalimat itu sedang dikumandangkan oleh umat Islam seluruh pelosok dunia. Sementara di tempat nan jauh di sana, di tanah suci Mekah, tempat terpancarnya fajar Islam, tamu Allah yang sedang menunaikan ibadah haji menyuruhkan pula kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari raya Idul Adha yang juga disebut hari raya kurban mengingatkan kita kepada peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersama putranya Ismail. Perintah berkurban yang ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim dengan menyembelih putranya Ismail pada hakikatnya adalah ujian kekuatan iman dan takwa Nabi Ibrahim dan Ismail. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat sejauh mana kerelaan dan kesediaan keduanya dalam melaksanakan perintah Allah. Akhirnya keduanya telah lulus dari ujian Allah dan telah sanggup menunjukkan kualitas iman dan takwa mereka. Dan dengan kekuasaan Allah, Nabi Ismail yang ketika itu hendak disembelih digantikan dengan seekor kibas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
pada hari raya Idul Adha juga diperintahkan kepada kita yang mampu untuk menunjukkan kesediaan berkurban dengan penyembelihan seekor hewan ternak. Penyembelihan terhadap hewan kurban itu mengalirkan darah dan menghasilkan daging yang akan dibagikan kepada yang berhak. Patut kiranya dicatat bahwa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penyembelihan itu bukan karena darahnya, bukan pula daging yang berkelimangan, melainkan kesucian jiwa dan keikhlasan hati serta kesediaan melakukan kurban. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, tetapi yang sampai kepadanya adalah takwamu. Dari ayat ini jelaslah bahwa kesucian jiwa dan keikhlasan hati dalam melaksanakan kurban merupakan satu unsur yang sangat urgen yang harus mendapatkan perhatian kita. Hal ini merupakan landasan yang menjadi dasar dalam melaksanakan segala perbuatan ibadah kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ajaran Islam juga memerintahkan untuk berkurban dan beramal semaksimal mungkin sebagai bukti bahwa kita benar-benar hamba yang bertakwa, sehingga bisa dikatakan bahwa iman saja tanpa amal tidaklah cukup, dan beramal tanpa dilandasi dengan keimanan tidaklah bernilai. Itulah sebabnya maka dalam Islam iman dan amal soleh merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kurban sebagai lambang bahwa jiwa dan perubatan seorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa, sehingga kita dituntut untuk meyakini keesaan Allah dan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ajaran kurban juga mengisyaratkan makna yang mendalam agar kita dapat mengorbankan segala sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan ajaran Allah. Kita dituntut untuk mengorbankan, menyembelih, mengikis habis kebiasaan-kebiasaan yang dipandang untuk merusak akidah. Kemudian kita gantikan dengan sikap dan perbuatan yang sesuai dengan akidah Islam dan ketauhidan yang diajarkan. Ajaran kurban juga mengajarkan untuk menyembelih sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri kita, seperti sifat mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebar isu yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mau mendengar teguran, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Ajaran Islam dengan ajaran kurbannya menghendaki seorang muslim mau mengorbankan sifat-sifat seperti itu dengan tujuan agar solidaritas terwujud, sehingga kesestabilan dan ketentraman hidup dalam masyarakat dan kedamaian antar sesama manusia dapat terrealisasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari pada hari raya Idul Adha ini kita melihat kembali pandangan kita tentang Islam dan memperbaiki sikap kita yang selama ini dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena bagaimanapun Islam yang sebenarnya adalah Islam yang tidak hanya menuntut kita untuk mengucapkan syahadat, mengaku beriman dan bertakwa, tetapi lebih dari itu, seorang muslim yang mukmin harus berusaha dan beramal bahkan semaksimal mungkin yang dapat dilakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Islam tidak hanya menuntut untuk beribadah semata, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya menunaikan zakat dan lainnya, tetapi juga menuntut kita untuk melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan kebahagiaan baik di dunia. Tetapi Islam juga menekankan adanya keseimbangan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga dengan Idul Adha ini kita dapat memupuk dan meningkatkan persatuan dan kesatuan, merapatkan barisan, tingkatkan kedisiplinan dan semangat kerja, kobarkan semangat berkurban untuk mewujudkan kemaslahatan hidup sebagai bangsa yang kita capai dengan dilandasi tauhid, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Untuk sempurnanya rangkaian ibadah Idul Adha ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, pada hari ini kami baru saja menunaikan salah satu perintah-Mu, menunaikan salat Idul Adha sambil memuji kebesaran-Mu dan mensyukuri nikmat-Mu. Kami menyadari sepenuhnya bahwa kami mempunyai kekurangan, kehilafan dan dosa terhadap-Mu. Karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, saudara dan ibu bapak kami, saudara muslim kami, baik yang masih hidup maupun telah wafat. Ya Allah, ampunilah dosa kami, baik dosa yang kecil maupun yang besar, baik yang disengaja maupun tidak, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang baru maupun yang lama, sehingga kami menjadi orang yang bersih tanpa dosa, karena Engkaulah yang maha mengetahui apa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah yang maha perkasa, berilah kami umur panjang dalam ketaatan dan kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan perintah-Mu dan melaksanakan pembangunan masyarakat dan bangsa kami. Berilah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami sebagaimana Engkau memberi petunjuk kepada para nabi dan rasul-Mu dan orang-orang soleh sebelum kami, agar kami semua mendapat hidup sesuai dengan tuntunan-Mu. Jauhkanlah bangsa dan negara kami dari segala ujian dan cobaan yang tak sanggup kami pikul ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah rahmat-Mu agar kami selalu berada di jalan-Mu, jalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, perkuatlah iman kami, perkuatlah takwa kami, karena kami yakin tidak ada yang dapat memberi kekuatan kepada kami selain Engkau ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah segala permohonan kami. Amin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La
الحمد الله